Setiap harinya rasanya sama, bangun pagi, kerja, pulang ke rumah, dan begitu lagi. Hidupku ya begini aja. Kadang aku bertanya, apa aku akan selamanya seperti ini? Tapi mungkin ini takdirku. Besok aku nemenin bos buat pertemuan dengan klien besar. Harusnya aku semangat, tapi rasanya malah kosong begini. Kamu sehat kan? Jangan lupa makan ya. Mama lihat kamu makin kurus belakangan ini. Iya mah, aku sehat. Mama gak usah khawatir ya. Kalau kamu capek kerja, mungkin bisa cari yang lebih baik. Kamu tuh pinter, Hesti. Siapa tahu ada peluang lebih besar di luar sana. Iya mah, aku usahakan. Mama selalu bilang aku pintar, tapi pintar saja gak cukup buat hidup ini. Aku butuh lebih. Aku harus punya mimpi yang lebih besar. Kamu Hesti ya? Saya Bambang. Saya yang bakal jadi penanggung jawab untuk proyek kita. Senang bisa kenal sama kamu. Oh iya, saya Hesti. Saya juga senang Mas Bambang. Saya dengar Bapak Anda pemilik perusahaan ini ya? Iya, tapi saya nggak terlibat banyak sama bisnis beliau. Saya lebih fokus di bidang teknologi. Gimana? Udah sempet lihat proposal kita? Sudah, sangat mengesankan. Saya kagum sama visi Anda dan perusahaan ini. Dia nggak tahu apa-apa tentang aku, tapi aku tahu siapa dia. Bambang, anak tunggal dari Pak Dadang, pengusaha besar yang punya segalanya. Kalau aku bisa mendekati Bambang, mungkin hidupku bisa berubah menjadi lebih berwarna. Hesti, ada sesuatu yang pengen aku omongin malam ini. Apa itu Mas? Kok kelihatannya tegang banget? Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku merasa kamu adalah orang yang aku cari selama ini. Hesti, maukah kamu menikah denganku? Aku tahu, aku harus bilang apa. Ini bukan soal cinta, tapi soal kesempatan. Kesempatan untuk keluar dari hidup yang selalu membuatku terjebak. Mas Bambang, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi iya, aku mau. Hesti, kamu memang pilihan yang tepat untuk Bambang. Kecantikanmu sederhana, tapi saya rasa kamu cocok sekali dengan Bambang. Selamat datang di keluarga kami ya. Terima kasih Pak Dadang. Saya merasa beruntung bisa jadi bagian dari keluarga ini. Pernikahan ini hanyalah langkah awal. Kini aku lebih dekat dengan tujuan utamaku. Dadang, dialah pintu menuju segalanya. Pintu menuju kekayaan. Pak Dadang, ini saya bawain kopi susu gula aren. Saya ingat Bapak bilang kopi ini favorit Bapak. Wah, terima kasih Hesti. Kamu selalu perhatian. Jarang ada menantu seperhatian seperti kamu. Selagi Bambang lagi bangun rumahnya yang nyaman untuk kamu, gak apa-apa, kamu tinggal di sini dulu sementara. Ah, Bapak terlalu memuji. Saya cuma ingin bantu Bapak merasa lebih nyaman. Lagi pula, saya tahu Bapak pasti capek mengurus semua bisnis ini sendirian. Saya juga gak masalah kok tinggal di sini sampai kapanpun. Iya, kadang memang kerasa berat sejak almarhum istri saya pergi. Gak ada lagi yang benar-benar mengerti saya seperti dia dulu. Bapak nggak sendirian kok, ada saya dan Bambang. Kalau Bapak butuh cerita atau sekedar teman bicara, saya selalu ada Pak. Kamu memang anugerah buat keluarga ini Hesti. Saya beruntung Bambang memilih kamu sebagai istrinya. Pak Dadang, Bu Rini, saya bawakan cemilan. Tadi saya buat sendiri, semoga cocok di lidah. Wah Hesti, kamu memang selalu perhatian. Ini yang bikin saya betah di rumah sekarang. Ada sesuatu yang aneh. Cara Hesti bicara, cara dia menatap Dadang. Ini bukan seperti menantu ke mertua. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Pak Dadang, saya ingat ini kue favorit Bapak waktu masih kecil. Tadi saya coba cari resepnya di internet. Gimana? Enak nggak? Enak, Pol. Rasanya persis seperti buatan almarhum istri saya. Kamu ini memang luar biasa, Hesti. Hesti ini sebab bisa ya. Untung Bambang punya istri seperti dia. Ngomong-ngomong, Bambang kemana? Kok nggak kelihatan? Mas Bambang lagi sibuk kerja, Bu. Saya pikir daripada sendirian lebih baik menemani Bapak. Pak Dadang, saya mau bilang sesuatu. Kamu nggak merasa ada yang aneh sama Hesti? Hahaha, anak ini memang istimewa hari ini. Dia perhatian banget, beda sama kebanyakan menantu zaman sekarang. Iya, perhatian memang bagus, tapi perhatiannya ke kamu itu lebih dari sekedar menantu ke mertua. Saya sebagai sahabat mendiang istrimu merasa perlu juga kasih tahu sesuatu yang gak beres ke kamu, Pak. Hahaha, aduh Rini, kamu ini terlalu banyak mikir. Hesti itu tulus untuk saya. Kamu jangan bikin prasangka yang enggak-enggak. Dadang terlalu buta untuk melihat, tapi aku gak akan diam. Aku akan terus memperhatikan Hesti. Hesti, aku dengar dari Bu Rina, kamu sering nemenin Bapak kerja ya? Ada apa sih? Aku cuma mau bantu Bapak. Dia yang udah berumur gitu ngurus perusahaan. Ya berat juga lah. Apa salahnya aku nemenin? Bantu Bapak atau kamu terlalu sibuk sama Bapak sampai lupa sama aku? Kamu tuh jarang banget nanya kabarku gimana pas aku lagi kerja atau lain-lain. Kamu tuh kayak nganggep aku ini gak ada. Kamu serius ngomong gitu? Kamu tuh kerja terus, pulang capek, tidur. Aku cuma cari kesibukan. Kalau aku perhatian sama Bapak, itu karena aku peduli sama keluarga kita. Tapi keluarga kita ini kan aku dan kamu, Hesti. Aku cuma merasa kita makin jauh. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa ada yang salah tentang hal ini. Bambang nggak pernah ngerti. Dia terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri. Aku nggak bisa berhenti sekarang. Aku terlalu dekat dengan apa yang aku cari. Mas Bambang, aku nggak mau ribut soal ini. Kalau kamu merasa aku salah, aku minta maaf ya. Tapi aku cuma ingin kita semua bahagia. Aku ingin juga menjaga keluarga besar kita. Hesti berubah. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya dia bukan lagi Hesti yang dulu aku nikahi. Adek, lagi ngapain lihat album foto nikahnya Bambang sama Hesti? Nggak apa-apa bang, lagi gabut aja. Hesti, cantik sekali dia. Dia terlalu cantik menurutku. Hahaha, kamu ini ada aja Retno. Hesti memang cantik dan juga baik. Bambang beruntung banget milikin dia. Aku tahu maksud kamu. Kamu nggak usah curiga kayak gitu. Memangnya salah kalau aku hati-hati. Aku cuma mau memastikan nggak ada yang aneh di keluarga ini. Aku nggak percaya sama kesempurnaan. Hesti, menurutku terlalu baik, terlalu sempurna. Pasti ada sesuatu di balik semua ini, dan aku akan cari tahu apa itu. Ternyata benar dugaanku, Hesti bukan wanita biasa. Dia pernah terlibat dengan beberapa pria kaya sebelum ini. Dia tahu cara mendapatkan apa yang dia mau. Jadi, kamu juga ngerasa ada yang aneh sama Hesti? Iya, aku tahu soal dia. Dia punya sejarah hubungan dengan pria-pria kaya. Sekarang aku tahu, dia yang bukan menikahi Bambang karena cinta, tapi karena harta abangku. Kalau begitu, kita harus buktiin. Kita nggak bisa biarin keluarga ini hancur gara-gara dia. Hesti makin pintar, tapi dia nggak lebih pintar dari aku. Aku akan ungkap semuanya, apapun resikonya. Ini demi keluargaku. Pak, butuh sesuatu. Bapak kelihatan capek banget habis rapat. Aku khawatir sama kesehatan Bapak. Terima kasih Hesti, kamu selalu perhatian sama Bapak. Kadang Bapak merasa kalau bukan karena kamu, mungkin Bapak udah gila ngurusin perusahaan Bapak sendirian. Aku tahu ini saatnya. Dadang sedang rapuh, dan aku harus memastikan dia percaya bahwa aku adalah satu-satunya orang yang peduli padanya. Bapak terlalu banyak pikirin orang lain, Pak. Kesehatan Bapak juga penting. Kalau Bapak sakit, siapa yang akan jaga keluarga ini?
Kadang saya merasa terlalu lelah, Hesti. Kehilangan istri saya adalah pukulan berat, tapi kamu membuat saya merasa ada harapan lagi. Saya hanya ingin Bapak tahu, saya selalu ada untuk Bapak. Enggak, Hesti, ini salah. Kita nggak seharusnya melakukan ini. Tapi kenapa rasanya benar, Pak? Kita nggak bisa membohongi perasaan. Aku tahu ini salah, tapi kesepian ini, perhatian Hesti, aku terlalu lemah untuk menolak. Dia terlalu sempurna untuk level menantu. Mikrofon ini akan merekam percakapan mereka. Semoga ada bukti yang kuat. Bener, kita butuh bukti kuat. Kalau kita salah langkah, bisa-bisa malah kita yang disalahkan. Tenang aja, aku tahu apa yang harus kita lakukan. Ini bukan cuma soal menjaga kehormatan keluarga, tapi juga soal menghentikan seseorang yang bermain dengan api. Aduh, nggak jadi meeting lagi sama klien. Daripada gabut, mending pulang aja deh. Aku juga lagi kangen sama Hesti. Pak, aku sayang banget sama Bapak. Tapi aku nggak bisa terus begini. Ini salah. Kalau Mas Bambang tahu, habis kita semua, Pak. Jangan bahas soal perasaan di rumah ini. Takut ada yang dengar. Gak apa-apa, Pak. Kan Mas Bambang sama Mas Retno lagi pada kerja. Gak ada siapa-siapa. Jawab keraguanku tadi, Pak. Hesti, kamu pikir aku nggak takut? Aku juga bingung, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa lepas dari kamu. Kamu itu segalanya buat aku sekarang. Ya udahlah, kita nikah aja. Kita kawin lari, gimana? Apa yang kalian lakukan di belakangku selama ini? Bambang, tunggu nak. Ini gak seperti yang kamu pikirkan. Gak seperti yang aku pikirin. Aku dengar semuanya, Pak. Kalian sudah menghancurkan kepercayaanku. Kalian berdua. Mas Bambang, dengerin dulu. Kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku nggak tahu. Jadi aku yang salah dengar begitu. Aku nggak bodoh, Hesti. Kamu selingkuh di belakangku dengan ayahku sendiri. Iya Bambang, aku salah. Tapi kamu pikir kamu benar. Selama ini kamu cuma peduli sama kerjaanmu. Bukan aku. Aku ini istrimu. Tapi aku selalu sendirian. Aku cuma butuh perhatian yang nggak pernah kamu kasih. Jadi ini salahku. Aku kerja siang malam buat kita, buat kamu. Dan balasannya, kamu malah selingkuh. Nak, Bambang, tolong jangan salahkan Hesti sepenuhnya. Bapak juga bersalah. Tapi Bapak nggak pernah berniat menyakiti kamu, nak. Nggak berniat menyakiti. Kalian pikir apa yang kalian lakukan ini, hah? Main belakang di belakangku. Dan sekarang kalian malah cari pembenaran. Dengar dulu Mas Bambang, aku nggak pernah berniat ini terjadi. Awalnya aku cuma curhat sama Bapak soal kamu, soal pernikahan kita. Aku merasa kosong Mas, dan Bapak, dia mendengarkanku. Kamu pikir itu alasan yang cukup? Kamu pikir itu pembenaran untuk mengkhianatiku, Hesti? Kamu nggak akan pernah ngerti Mas. Kamu cuma peduli sama dirimu sendiri. Aku cuma jadi pelengkap hidupmu kan. Kamu nggak pernah lihat aku sebagai manusia yang butuh kasih sayang. Kamu pikir aku nggak cinta sama kamu? Aku kerja keras, aku berjuang buat kita. Tapi kamu malah pilih jalan pintas, main hati sama dia, bapakku sendiri. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Hesti? Aku mencintai kamu lebih dari apapun. Aku pikir kita bisa menua bersama. Tapi sekarang aku sadar, aku yang bodoh. Aku terlalu percaya sama kamu. Kalian berdua pantas untuk satu sama lain. Tapi jangan harap aku akan tinggal di sini dan melihat wajah kalian lagi. Semua sudah terbongkar dan aku tahu aku akan kehilangan semuanya. Tapi di dalam hatiku, aku merasa ini harga yang harus aku bayar untuk keluar dari kekosongan itu. Kalau aku harus kehilangan Bambang demi apa yang aku inginkan, biarlah.
Aku sayang banget sama bapak, tapi aku nggak bisa terus begini. Ini salah. Kalau Mas Bambang tahu, habis kita semua, Pak. Jangan bahas soal perasaan di rumah ini. Takut ada yang dengar. Gak apa-apa, Pak. Kan Mas Bambang sama Mas Retno lagi pada kerja. Gak ada siapa-siapa. Jawab keraguanku tadi, Pak. Hesti, kamu pikir aku nggak takut? Aku juga bingung, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa lepas dari kamu. Kamu itu segalanya buat aku sekarang. Ya udahlah, kita nikah aja. Kita kawin lari. Gimana? Tanpa kalian ketahui, aku sudah memasang alat perekam. Ini jadi bukti kuat. Kami nggak bisa diam lagi. Hesti, kami tahu semua rencana kamu. Ini bukti-bukti yang kami kumpulkan. Apa ini Hesti? Semua ini benar? Kamu menikahi aku cuma buat deketin bapakku? Mas Bambang, aku cuma ingin hidup lebih baik. Apa aku salah kalau aku ingin keluar dari kehidupan yang penuh kesulitan ini? Salah, Hesti. Salah kalau kamu menghancurkan orang lain demi ambisi kamu sendiri. Kamu tahu apa yang kamu lakukan ini? Kamu mengkhianati kepercayaan semua orang di sini. Hesti, apa yang kamu lakukan? Aku pikir kamu itu tulus. Aku merasa bodoh. Aku percaya pada seorang wanita yang akhirnya menghancurkan keluargaku sendiri. Saya nggak pernah berniat menghancurkan keluarga ini. Saya cuma ingin hidup yang lebih baik. Saya capek hidup miskin. Tapi caranya salah, Hesti. Kamu menikahi aku tanpa cinta, lalu kamu mengkhianati aku dengan selingkuh sama bapakku. Ini lebih dari sekedar salah. Semua ini salahku. Aku terlalu serakah, terlalu buta oleh ambisiku. Tapi sekarang aku kehilangan segalanya. Nak, Bambang, Bapak minta maaf. Semua ini salah Bapak juga. Bapak terlalu lemah, terlalu bodoh untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak hanya berharap kamu bisa memaafkan Bapak suatu hari nanti. Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkan Bapak, tapi untuk keluarga ini aku harus mencoba. Hesti, aku memutuskan untuk cerai sama kamu. Sekarang kamu harus pergi dari rumah ini. Angkat kakimu dari sini. Kalau seperti itu keputusanmu, aku terima. Selamat tinggal semuanya. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Mas Bambang menceraikanku. Pak Dadang kecewa kepadaku. Dan keluarga ini gak akan pernah menerima aku lagi. Tapi apa yang aku harapkan? Aku memang pantas mendapatkan semua ini. Kamu orang yang baik, Mas Bambang. Aku yang salah. Aku gak pernah pantas untuk kamu. Aku harus pergi. Ini bukan lagi tempatku. Kalau aku tetap di sini, aku cuma terus menyakiti diriku sendiri. Bambang, Bapak tahu sudah banyak salah selama ini. Terlalu sibuk dengan pekerjaan dan hati sampai lupa Bapak ini adalah bapakmu. Kamu adalah anak Bapak dan Bapak hilaf, Nak. Tolong maafkan Bapak. Entahlah Pak, bagiku Hesti adalah wanita sempurna. Tapi aku sadar sesuatu dari kejadian ini. Tapi ternyata Hesti bukanlah wanita yang sesempurna itu. Tapi gara-gara Bapak juga rumah tanggamu jadi hancur. Entahlah Pak, aku harus bilang makasih atau benci sama Bapak. Intinya sekarang semuanya sudah terjadi. Kita hanya perlu memperbaiki diri, Pak. Begini loh Nak, Bapak ngerasa kesepian semenjak ibu kamu meninggal. Terkadang Bapak hanya perlu rumah untuk cerita, tempat untuk bercerita, dan bahu untuk bersandar. Sepertinya Bapak memang harus menikah lagi kayaknya. Bu Rini cocok kok sama Bapak. Dia kan sahabatnya Ibu. Yang pasti Ibu juga sudah banyak cerita tentang Bapak ke dia. Jadi Bu Rini benar-benar paham apa yang Bapak mau. Dan Bambang setuju kalau Bu Rini menjadi ibu baru Bambang. Memangnya Bu Rini mau sama Bapak? Wah, kayaknya lagi ada yang curhat nih. Kalian udah baikan belum? Baikan dong. Masa Bapak sama anak berantem? Gak baik tau. Om Retno, iya Om, iya. Kita udah baikan kok. Ini loh Om, Bapak katanya butuh pendamping. Dari kejadian ini, Bapak sadar kalau Bapak sebenarnya cuma kesepian. Kenapa gak sama Bu Rini aja? Bang, Bu Rini tuh pernah cerita ke aku kalau dia sebenarnya suka sama Bang. Hah? Yang benar kamu, Dek? Serius Bang, ngapain bohong? Aku perlu telepon nih sekarang. Aku akan comblangin kalian ya. Halo, Bu Rini, ini loh. Katanya Pak Dadang kesepian nih, butuh teman. Apa sih kamu, Retno? Aneh-aneh aja.
Serius nih bu, katanya abang saya Pak Dadang itu selingkuh sama Esti cuma karena kesepian doang. Kali aja ibu mau gitu sama Pak Bambang, abang saya. Katanya dia janji gak bakal selingkuh lagi kalau dia udah punya istri. Kalau Pak Dadang serius, ke rumah aja ngobrol sama orang tua aku. Aku tunggu ya. Gimana bang? Gus nggak bang? Wah tuh pak, dapat lampu hijau. Asik, bapak nikah lagi nih ya. Aku punya mama baru nih. Hahaha.